Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pelajaran matematika, pembahasan bab 4 tentang persamaan garis lurus, kelas 8 semester 1. Bersama saya Bapak Agus Subandi. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini adalah menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Lalu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan mampu menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Lalu, kalian juga mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Ayo sama-sama perhatikan gambar berikut. Sebuah tangga disandarkan pada sebuah dinding. Apabila tangga diibaratkan sebuah garis, dapatkah kalian menentukan nilai kemiringannya terhadap tanah mendatar? Apakah nilai kemiringan tersebut dapat dipandang sebagai gradien pada persamaan garis lurus? Untuk membahas itu semua, kita harus mengetahui bentuk umum persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus dapat dituliskan sebagai Y sama dengan MX tambah C. X dan Y adalah variabel atau peubah. C adalah konstanta. Artinya, ordinat titik potong pada sumbu Y. Sedangkan M adalah kemiringan. Mempunyai rumus M sama dengan perubahan Y berbanding perubahan X. Bagaimana menggambar grafik persamaan garis lurus? Perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, kalian harus menentukan titik potong dengan sumbu X. Maka Y-nya 0. Akan diperoleh koordinat A, X, 0. Langkah yang kedua, kalian harus menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Diperoleh koordinat B, 0, Y. Yang ketiga, kalian menghubungkan dua titik A dan titik B
sehingga terbentuk garis lurus. Agar lebih bisa dimengerti, kita sama-sama perhatikan contoh berikut. Soalnya adalah sebagai berikut. Gambarlah grafik dari persamaan Y sama dengan 2X diambil 6. Kita selesaikan, perhatikan baik-baik. Kita harus menentukan titik potong terlebih dahulu, yaitu titik potong sumbu X. Kalau kita mencari sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kita tulis kembali persamaannya, yaitu Y sama dengan 2X diambil 6. Ingat, Y-nya sama dengan 0, karena kita mencari sumbu X. Y-nya kita ganti dengan 0, maka 0 sama dengan 2X diambil 6. Lalu 6 sama dengan 2X, sehingga X menjadi 3. Dari mana? 6 dibagi 2. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah 3,0. Lalu kalian tentukan titik potong dengan sumbu Y. Kalau yang dicari sumbu Y, maka X-nya dengan 0. Persamaannya adalah Y sama dengan 2X diambil 6. Maka Y sama dengan 2, X-nya diganti dengan 0, menjadi 2 dikali 0 dikurang 6. Maka hasilnya adalah min 6. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,6. Bisa kita tampilkan dengan menggunakan tabel dan grafik. Perhatikan tabel dan grafik berikut ini. Maka jadinya seperti ini. X-nya 3, Y-nya 0. Maka X-nya 3,0. X-nya 0, Y-nya min 6. XY-nya jadi 0,6. Sedangkan grafiknya adalah, perhatikan, ini sumbu Y yang horizontal, ini sumbu X yang vertikal. 3.0 berarti letaknya ada di sumbu X. Sedangkan 0,6 letaknya ada di sumbu Y. Lalu kita buat garis lurus, maka tampilannya akan seperti ini. Inilah grafik dari persamaan Y sama dengan 2X diambil 6. Sekarang kita beralih ke permasalahan. Tanpa kita sadari, kita sering menjumpai permasalahan di kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep persamaan garis lurus. Contohnya, perhatikan berikut ini. Sebuah taksi memasang tarif seperti grafik berikut ini. Perhatikan baik-baik grafiknya. Sumbu X dimisalkan dengan jarak. Satuan panjangnya adalah kilometer. Sedangkan sumbu Y diumpamakan dengan tarif. Satuannya adalah ribuan rupiah. Kita baca dulu soalnya. Perhatikan soalnya baik-baik. Pahami.
Alia pergi ke rumah nenek berjarak 22 km dengan menggunakan taksi. Pertanyaannya adalah, berapa tarif taksi yang harus dibayar Alia? Kita kembali melihat grafik. Jika jaraknya 2, maka berpasangannya dengan 13. 13-nya dalam ribuan rupiah. Jadi, kalau jaraknya 2, maka harus membayar sebesar 13.000 rupiah. Loncat lagi, makin jauh jaraknya, 4 km. Berapa yang harus dibayar? Perhatikan, 19. Berarti kalau jaraknya 4 km harus membayar 19.000 rupiah. Melompat lagi semakin jauh. Jika jaraknya 6 km, otomatis yang harus dibayar besar. Pasangannya adalah 25. Jadi 6 km harus dibayar sebesar 25.000 rupiah. Kembali ke pertanyaan. Kalau jarak tempuhnya 22 km, berapa Alia harus membayar? Penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah pertama adalah kalian menentukan persamaan tarif taksi berdasarkan grafik yang tadi. Nah, seperti saya sudah jelaskan, Y-nya tarif, X-nya jarak. Maka berlaku rumus Y sama dengan MX tambah C. Perhatikan grafiknya kembali. Di sini ada perubahan X, yaitu 4,2. Sedangkan perubahan Y itu 19 ambil 13. Berdasarkan grafik tersebut, maka diperoleh M sama dengan perubahan Y berbanding perubahan X. Perubahan Y-nya berapa? 19 diambil 13 berbanding, sedangkan perubahan X-nya adalah 4 diambil 2. 19 diambil 13, 6. 4 diambil 2, 2. Jadi 6 berbanding 2. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Berarti M-nya 3. Lalu kita mencari C, yaitu C sama dengan 13 diambil perubahan Y. Berapa perubahan Y-nya? 6. Dari mana? 19 diambil 13. Jadi C sama dengan 13 diambil 6. C-nya berarti 7. Dengan demikian, persamaan tarif taksi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan MX ditambah C. Berapa M-nya? Berapa C-nya? Tadi sudah kita cari. M-nya 3, C-nya 7. Maka disubstitusikan. Y sama dengan M-nya diganti dengan 3, jadi 3X. C-nya diganti dengan 7. Y sama dengan 3X ditambah 7. Jika Alia menempuh jarak 22 km, ingat jarak adalah X, berarti X-nya 22. Kita tinggal cari berapa tarif taksinya yang harus dibayar oleh Alia. Persamaan adalah Y sama dengan 3, X-nya 22, berarti substitusikan 3 dikali 22 tambah 7, 3 dikali 22, 66, ditambah 7, menjadi 73. Jadi,
tarif taksi yang harus dibayar Alia adalah Rp73.000. Untuk lebih memahami dan menambah wawasan kalian, saya akan memberikan tugas hari ini. Tugas yang pertama adalah gambarlah grafik persamaan garis lurus berikut. Yang A, 3x diambil Y sama dengan 6. Yang B, 2x ditambah 3y sama dengan 18. Soal yang kedua berupa tabel, yaitu tarif penggunaan listrik. Penggunaan tarif dalam KWH dan tarif yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pertanyaannya adalah, jika pada bulan Mei Pak Didik menggunakan listrik sebanyak 280 kWh, tentukan biaya yang digunakan untuk membayar. Kerjakan di buku latihan kalian, lalu dikumpulkan dengan cara difoto, kirim ke WA Japri. Selamat mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.